Selamat malam. Wah senang nih kalau memandu diskusi semangat seperti ini, senang nih. Berarti buah rohnya sudah melimpah. Malam hari ini saya sangat berbahagia bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, meskipun saya adalah orang yang jarang sekali ikut novena, tapi paling tidak kontribusi saya ikut memandu dialog waktu ada novena. Jadi mudah-mudahan berkatnya nggak didiskon juga oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dari kemarin waktu saya dihubungi oleh panitia untuk bicara di sini, yang penting saya iyain dulu deh gitu ya, oleh Fani. Dan siapa ya dari putrinya Gus Dur yang bisa hadir, bilang gitu. Kalau Yeni lagi banyak kesibukan, mau membuat partai, mau meneruskan warisan politik Gus Dur, dan yang lain-lainnya juga ada kesibukan sendiri. Jadi terpaksa saya memaksa mengimport langsung Putri Gus Dur dari Yogyakarta. Karena Mbak Lisa ini tinggalnya bukan di Jakarta tapi di Yogyakarta. Dan khusus terbang ke Jakarta untuk Bapak Ibu sekalian dalam acara Devosi Maria. Romo nun sewu, saya perkenalkan Mbak Lisa dulu ya Romo ya. Mbak Lisa ini nama lengkapnya adalah Alisa Kotrunada Wahid, putri pertama dari Bapak Abdurrahman Wahid. Dia tanya, ini aku belum di brief sama sekali loh, kita nih mau ngomong apa? Ya wes lah tenang aja, kita ngomong aja seperti yang biasa diomongin sama Gus Dur. Gitu. Kok gitu aja repot, ya, tenang aja. Sebagai seorang anaknya Gus Dur ya harus bisa semua, kalau nggak bisa ya kesian deh loh. Dan saya mau balas dendam sama dia sebenarnya. Kalau saya berada di Ciganjur atau lagi bantuin Yeni di kegiatan NU atau PKB, saya selalu pakai kerudung kan. Itu Yeni biasanya bilang begini, nggak usah masuk Islam ya, nggak usah, santai aja. Kita juga nggak gitu-gitu amat kok terima orang gitu. Nah tadi di ruang tunggu ada dia, saya balas, nggak usah masuk Katolik ya, kita mah santai. Tapi tergantung, kalau lu masuk Katolik ada Romo Magnis bisa. Nah, percakapan seperti inilah, makanya tadi di ruangan panitia bilang alangkah indahnya kalau kita bisa berbicara seperti itu. Kenapa saya dan putri Gus Dur bisa seperti itu? Karena kami percaya diri tuh sama agama masing-masing. Gitu. Dan seperti kata Gus Dur, Tuhan itu nggak perlu dibela. Gitu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sekalian adalah satu kehormatan kita bersama Alisa Kotrunada Wahid, putri sulung Gus Dur, yang sekarang ini banyak sibuk turun ke daerah-daerah di pelosok tanah air untuk meneruskan warisan dan cita-cita Gus Dur, pluralisme dan keberagaman Indonesia. Dia mengumpulkan banyak anak muda yang tergabung dalam Gus Durian, yang melacak Gus Durian. Temennya Gus Rambutan. Tapi ngomong-ngomong ya kok Gus Durian ya. Nanti kita tanya bagaimana ininya perjalanan Mbak Lisa. Tetapi last but not least, saya malam hari ini juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Romo Magnis yang ke-75. Happy birthday. Hari ini merayakan ulang tahun yang ke-75, 50 tahun di Indonesia. Romo masih betah, Romo? Masih betah di Indonesia? Saya belum 50 tahun udah nggak betah. Romo, Jerman yang aneh. Romo lebih mencintai Indonesia ya Romo ya? Kami aja yang Batak dan Jawa udah nggak gitu cinta-cinta amat. Hah? Oh kamu masih ya? Aduh. Dan 40 tahun menjadi seorang imam. Jadi 75 tahun. Hari ini berulang tahun, 50 tahun di Indonesia dan 40 tahun jadi imam. Masih tetap ingin jadi imam? Oh nggak boleh nanya itu. Oke, rusak ini kalau saya yang mandu memang. Oke, Bapak Ibu sekalian saya mulai dengan Lisa dulu boleh ya Romo? Lisa, saya pertanyaan pertama yang nanti bisa Lisa ceritakan dulu lagi. Apa nikmatnya, apa hebatnya dan apa rasanya menjadi seorang mayoritas? Pertanyaannya sulit ya, apalagi ditanyakan kepada anak Gus Dur gitu.
kalau bukan anak Gus Dur mungkin mayoritas ada efeknya. Tapi kalau karena Gus Dur begitu kuat mengajarkan pada kita dari teladan sehari-hari, buat kita sebetulnya nggak ada tuh mayoritas, nggak ada minoritas gitu. Ya kita bersaudara gitu. Memang kita berbeda-beda tapi kita bisa menjadi sesama gitu sama Indonesia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak ada perasaan bahwa kami ini lebih daripada saudara-saudara sesama orang Indonesia yang mungkin jumlahnya lebih sedikit. Ya, kalau saya ngelihatnya itu jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka tidak menjadi minoritas. Kalau buat kami pribadi ya yang diajarkan oleh Bapak tidak ada minoritas. Bahkan mungkin kalau Gus Dur itu karena saking universalnya ya orang sedunia ya sama aja begitu. Gitu. Semuanya punya hak yang sama untuk hidup. Negara gunanya hanya untuk membantu mengatur saja gitu. Tapi tidak ada yang punya hak lebih. Tetapi juga Gus Dur memang mengajarkan bahwa sebagai umat Islam di Indonesia yang jumlahnya lebih banyak, seharusnya kami ini menjadi justru tulang punggung untuk membuat semuanya nyaman. Justru ada pertanggungjawaban. Iya, justru ya. Malah beban sebetulnya beban. Tanggung jawab gitu. Itu yang diajarkan. Jadi di balik predikat majority itu justru ada satu tanggung jawab. Iya, seperti kata orang bijak, saya lupa siapa namanya, banyak ya orang bijak di dunia ini ya. Tes ujian bagi kita saat menjadi mayoritas justru adalah tanggung jawab kita kepada sesama. Seperti itu yang kami sangat terasa. Gus Dur sepanjang hidupnya menunjukkan bahwa menjadi mayoritas itu artinya harusnya menjadi pengayom gitu. Ya. Harusnya menjadi pelindung supaya semua orang sebagai sesama warga negara Indonesia ya memiliki hak yang sama, yang setara. Ya. Kalau Romo Magnis, kalau seorang Kristiani begitu, kadang-kadang selalu merasa kita minoritas. Sebagai orang yang merasa dirinya minoritas, apakah ini bagian dari sesuatu yang harus disesali atau ini sebuah perjuangan berat menjadi seorang minoritas? Apa artinya menjadi seorang minoritas? Menurut saya itu pertama-tama sebuah fakta. Jadi ada orang kita yang mengatakan tidak ada itu mayoritas dan minoritas, itu tentu nonsens. Itu betul dalam arti konstitusi, jadi di depan undang-undang dasar dan di hukum tidak ada perbedaan apa orang termasuk mayoritas dan minoritas, tapi tentu saja dari sudut sosial, jadi dari hubungan antara orang, kelompok orang, maupun dari sudut kultural, katakan saja dari persepsi, dari adat dan sebagainya, perbedaan itu ada. Nah, minoritas bisa merasa minder, bisa juga merasa biasa dan bisa membangun hubungan yang baik. Tujuannya tentu membangun hubungan yang baik. Nah, yang ideal itu seperti dikatakan Mbak Alisa, bahwa mayoritas justru karena dia kuat, tidak terancam, mau mengayomi. Minoritas itu pertama-tama menurut saya tahu diri. Jadi minoritas itu jangan di satu pihak takutan terus, seakan-akan minta maaf bahwa dia itu ada, ya kita tidak minta maaf bahwa kita ini ada. Tetapi di lain pihak terus-menerus harus membuktikan diri betapa kuat kita. Saya kadang-kadang heran itu melihat beberapa gereja kami. Ya. Lah kok seperti itu? Saya tidak ingin memberi contoh, meskipun contohnya mungkin di luar Jakarta, tetapi saya kenal misalnya salah satu kota di pesisir utara Jawa. Sudah beberapa kali saya ke situ
gerejanya sedikit di atas gunung, jadi kalau jalan raya itu yang menghubungkan Semarang dengan Jakarta itu kita datang ke arah Jakarta, kita akan melihat gereja itu di belakangnya ada kelenteng dan ada kuil Buddha, 3 bersama. Terakhir kali saya di situ kok gerejanya menjadi baru, besar, ya tidak sebesar Santo Peter di Roma, tetapi mentereng di sebuah kota di mana Katolik hanya minoritas kecil, ya. Saya bertanya pada saya, apa harus begitu? Andai kata Yesus di sini, apa dia mengatakan di mana aku menginjak kaki gerejanya harus gede-gede dan mentereng? Saya kira tidak itu. Dan contohnya tidak susah ditemukan. Ya apa heran kalau lalu mayoritas merasa pasti mereka punya maksud tertentu di belakang itu. Jadi di situ orang-orang kita sering tidak peka. Saya dengar dari uskup-uskup, uskup biasanya tahu, sadar betul, tapi yang nggak mau umat. Sekali mau bangun gereja, gereja itu harus mentereng dan sebagainya. Kalau saya sih yang penting memenuhi fungsi. Kalau di dalamnya bagus ya nggak apa-apa, cukup besar. Yang penting bisa Tapi ibadah. mengapa dari luar tidak kayak gudang, itu lebih bagus sebetulnya. Romo, jadi nggak apa-apa dari luar kayak gudang Romo ya. Romo, saya mau tanya. Yang bagus. Gudang yang bagus, nggak apa-apa biar persembahannya makin banyak. Romo, jadi tahu diri itu beda dengan minder ya Romo? Tahu diri berarti bahwa kita memiliki memperhatikan perasaan mereka yang banyak. Misalnya, saya selalu mengatakan, Mbak Alisa, tapi Indonesia itu kecuali korupsi menjadi mematikan semua, tidak akan menjadi negara Islam. Tapi Indonesia akan menjadi lebih Islami. Lebih Islami di dalam hal lahiriah, di dalam hal budaya. Lah di sini 88% adalah orang Muslim. Islam menjadi lebih intensif Islam daripada dulu. Ada islamisasi ke dalam. Tentu saja cara orang mau lihat hidup di dalam suatu lingkungan yang di mana dia kerasan. Jadi tidak heran itu, maka kita ini di masa puasa tentu tidak akan makan secara provokatif. Meskipun nanti saya dipotong loh kalau tapi saya ada 2 contoh yang juga menarik, karena pernah saya naik ke Medan pesawat terbang di masa puasa, di samping saya ada orang Muslim gede besar putih surban. Nah saya tanya, Pak nanti maaf saya mau makan, kalau Garuda tawarkan. Lalu beliau itu ternyata anggota MUI Medan, memberi kuliah kepada saya mengenai 9 orang yang menurut Islam tidak perlu berpuasa, jadi supaya saya kerasan. Sama dengan HMI, saya beri seminar, kok di depan saya ada makanan kecil dan air, mereka bilang, Romo makan saja, minum saja, nggak apa-apa. Tentu saya tidak makan, tidak minum. Tapi, nah kita dari sudut kita itu peka, jadi jangan provokatif. Dan itu normal, mayoritas berhak dihormati perasaannya begitu saja. Kepekaan, sensitivitas bahwa kita juga hidup berdampingan. Lisa, seberapa